Well, sometimes you have to get... Film diawali dengan memperlihatkan Thor yang saat ini tengah terperangkap. Sebelumnya, Thor telah berpetualang melewati kosmik untuk mencari Infinity Stone, hingga akhirnya dia terperangkap di tempat Surtur. Ternyata Surtur adalah makhluk yang akan menghancurkan Asgard dan menjadi penanda dari ramalan Ragnarok. Surtur mengaku jika dia akan segera bangkit dengan kekuatan penuh setelah mahkotanya disatukan dengan api keabadian. Kemudian dia akan menjadi sebesar gunung dan menghancurkan Asgard. Thor menanggapinya dengan lelucon. Jika itu terjadi, dia akan melihatnya karena pasti akan seru. Okay, so Ragnarok. Eternal flame. I shall be restored. Asgard. Hang on. Give it a second. Let me get this straight. You're the eternal flame that Odin keeps locked away on. Okay, so where is it? This crown? My brow. It's a crown. Ragnarok has already begun. All will burn. Setelah beberapa kali memanggil Mjolnirnya, akhirnya Thor melawan Surtur. Dia juga harus menghadapi pasukan Surtur dan naga apinya. Hingga akhirnya Thor berhasil mengalahkannya dan membawa mahkota Surtur. Dia lalu memanggil Heimdall untuk diteleport menggunakan Bifrost. Namun kini Bifrost dijaga oleh orang lain yang bernama Skrulk. Thor kemudian berlari ke atas. Dia kemudian dikejar oleh naga api. Wanita Asgard memberitahu Skrulk jika ada panggilan. Akhirnya Skrulk menggunakan pedang Bifrost untuk menjemput Thor. Thor pun berhasil kembali ke Asgard bersama dengan kepala naga yang ikut terteleport ke Asgard. Well. Thor menanyakan keberadaan Heimdall. Skrulk memberitahu jika Odin telah dibebas tugaskan karena dinilai tidak kompeten. Thor merasa ada yang tidak benar. Dia pun bergegas ke istana. Setibanya di sana, Thor terkejut karena ada patung Loki yang dibangun untuk mengenang jasa Loki yang mengorbankan nyawanya demi Asgard. Di sana juga sedang berlangsung pertunjukan yang menceritakan saat-saat terakhir Loki. Thor ternyata sudah menduga jika Odin saat ini adalah Loki yang menyamar. Namun Loki tetap berusaha bersikap seperti Odin. Hingga akhirnya Thor membuktikannya dengan melempar Mjolnirnya dan menahan kepala Odin. Seketika itu Loki berubah ke wujud aslinya. Dia membawa Thor ke tempat dia mengasingkan Odin di bumi. Setibanya di bumi, panti jompo tempat Loki mengasingkan Odin telah dihancurkan. Loki juga merasa kebingungan. Tiba-tiba ada portal Slingring di bawah Loki yang membuat Loki menghilang. Thor lalu menuju ke alamat yang tertulis dari bekas Slingring. Singkat cerita, Thor tiba di kuil penyihir New York. Dia disambut oleh Dr. Strange. Strange mengungkapkan jika dia mencurigai Thor dan Loki yang merupakan bangsa planet lain datang ke bumi. Thor memberitahu jika dia dan adiknya sedang mencari ayah mereka, yaitu Odin. Strange mau membantu agar Thor dan Loki segera kembali ke Asgard. Lalu Strange menggunakan rambut Thor untuk membuat portal menuju ke tempat Odin. Sebelum pergi, Thor juga ingin Loki dikembalikan. Kemudian Strange mengirim Loki dan Thor ke tempat Odin. Yes, of course. Di sebuah lembah di Norwegia, Thor dan Loki menghampiri Odin. Odin memberitahu anak-anaknya jika ajalnya sudah dekat. Dia juga memberitahu jika dia punya rahasia besar, yaitu dia punya anak sulung bernama Hela, sang dewi kematian. Odin mengungkapkan jika kekuatan Hela ada di Asgard. Lalu Odin pun lenyap. I cannot keep her away any longer. Oh. Your sister. Violent appetites grew beyond my control. Thor sangat bersedih. Dia juga marah kepada Loki yang telah mengasingkan ayahnya. Tiba-tiba ada portal yang terbuka. Thor dan Loki bertransformasi ke mode bertarung. Hela pun muncul dan langsung meminta kedua adiknya berlutut. Namun Thor menolak dan langsung melempar Mjolnirnya. Hela dengan mudahnya menahan Mjolnir Thor dan bahkan menghancurkannya. Loki langsung meminta untuk dibawa ke Asgard menggunakan Bifrost. Hela ternyata menyusul. Dia langsung melempar Loki dan Thor keluar jalur Bifrost. Tibanya di Bifrost, Hela langsung membunuh teman-teman Thor, sedangkan Skrulk memilih untuk menyerah dan menjadi pengikut Hela. Mereka berdua lalu pergi menuju ke istana. Sementara itu, Thor tiba di planet Sakaar. Tiba-tiba datang pesawat pembulung Sakaar. Mereka akan menjadikan Thor sebagai makanan. Namun pesawat lain juga datang. Lalu keluarlah seorang wanita yang disebut Scraper 142.
Dia mengaku jika Thor akan menjadi miliknya, namun para pemulung menolak memberikannya. Akhirnya Scrapper menghabisi mereka semua. Dia juga menyandera Thor dengan alat kejut listrik. Scrapper lalu membawa Thor. Di istana Asgard, Hela dihadang oleh prajurit Asgard. Hela memberitahu jika dia dan Odin telah menaklukkan 9 dunia. Namun tidak ada satupun yang tahu tentang Hela. Mereka lalu bersiap untuk menyerang Hela. Hela pun akhirnya meladeni mereka. Dia langsung menghabisi semua prajurit Asgard. Sementara itu, Heimdall mengendap-endap ke Bifrost. Dia lalu mengambil pedang Bifrost. Di Sakar, Scrapper membawa Thor ke hadapan penguasa Sakar yang disebut Grandmaster. Scrapper menjual Thor kepada Grandmaster untuk dijadikan sebagai petarung gladiator. Tiba-tiba Thor tanpa sengaja melihat Loki yang justru dilayani sangat baik oleh pelayan Grandmaster. Dia memanggil Loki untuk membantunya keluar, namun Loki justru mengaku tidak kenal dengan Thor. Thor mencoba menjelaskan jika mereka berdua kakak beradik, namun Grandmaster tidak peduli. Dia memberi Thor sebuah tawaran agar dia dibebaskan. Thor harus mengalahkan petarung gladiator andalan Grandmaster. Thor langsung antusias untuk segera dihadapkan dengan petarung Grandmaster. Namun Thor ditempatkan ke ruang tahanan para petarung. Dia lalu berkenalan dengan Krug, sang manusia batu. This is a joke for you. This is dead I am. How'd you end up? And I was forced to be in here. Setelah mengalahkan prajurit Asgard, Hela kini berada di ruangan istana. Dia akhirnya tahu kenapa tidak ada yang mengetahui tentang kehebatannya. Ternyata Odin telah menyembunyikan cerita sesungguhnya. Hela lalu menghancurkan relief cerita dan terlihat relief cerita yang sesungguhnya. Hela bercerita jika dia dan Odin dulu menaklukkan 9 dunia. Mereka tak tertandingi. Lalu Odin menyegel dirinya karena ambisi Hela terlalu berbahaya. Setelah itu Hela mengajak Skrulk ke ruangan harta Odin. Hela mengungkapkan jika sarung tangan Thanos adalah palsu. Dia juga tidak tertarik dengan Tesseract. Hela lalu berhenti di hadapan api abadi. Menurutnya hanya api abadilah yang mempunyai kekuatan besar. Dia lalu menyerap api abadi. Kemudian Hela menghancurkan lantai di tempat itu dan jatuh ke ruang rahasia. Dia lalu membangkitkan pasukannya dan piarannya serigala raksasa. Di Sakar, Thor dan para petarung bersiap untuk diadu. Mereka memilih senjata. Thor lalu memberitahu Krug tentang wanita yang membawanya. Krug memberitahu jika Scrapper merupakan Asgardia. Thor terkejut. Dia lalu meminta Scrapper untuk mengeluarkannya. Thor kini juga tahu jika Scrapper ternyata seorang Valkyrie. Namun Scrapper alias Valkyrie tidak peduli. Sometimes a little too much. Are you done? Listen closely, Your Majesty. And no one is... Singkat cerita, pertarungan pun tiba. Thor bersiap menghadapi petarung Grandmaster. Watch out for his fingers. They make sparks. There's none like him. I feel... Ternyata petarung Grandmaster adalah Hulk. Thor senang karena mereka adalah teman setim di Avengers. Akan tetapi Hulk tidak peduli dan menyerangnya. Thor terus berusaha menyadarkan Bruce. Akan tetapi dia justru dibanting seperti Loki dulu. Hey, big guy. One down. I'm just a huge fan of the sport. Tiba-tiba Thor mengeluarkan kekuatan petirnya. Dia dengan mudah menghajar Hulk. Di tengah pertarungan, Grandmaster mengaktifkan alat kejut di leher Thor hingga membuatnya tak sadarkan diri. Hulk lalu mengakhiri pertarungan dengan jurus Hulk Smash dari ketinggian. Istana Asgard, Hela menjadikan Skrulk sebagai eksekutor atau algojonya. Hela lalu mengajak Skrulk untuk memulai penaklukan 9 dunia. Namun setibanya di Bifrost, mereka terkejut karena pedang Bifrost telah hilang. Hela memerintahkan pasukannya untuk menemukan pencuri pedang Bifrost. Di hutan, Heimdall menghentikan remaja Asgard. Dia memberitahu jika ada pasukan Hela yang sedang mengejar mereka. Heimdall lalu mengajar pasukan Hela itu. Dia lalu membawa remaja Asgard ke tempat persembunyian rakyat Asgard. Di ruangan istirahat, Thor berbincang dengan Hulk yang sudah tenang. Dia menanyakan bagaimana Hulk bisa sampai di planet Sakar. Hulk memberitahu jika dia terbang menggunakan Quinjet. Lalu tahu-tahu sudah terdampar di planet Sakar. Thor kemudian mengajak Hulk keluar dari Sakar dan pulang ke bumi. Namun Hulk menolak karena merasa jika penduduk bumi membenci Hulk. Setelah itu Thor mencoba bertelepati dengan Heimdall. Heimdall lalu memperlihatkan keadaan Asgard saat ini yang dikuasai oleh pasukan Hela. Dia juga hendak mengungsikan rakyat Asgard. Heimdall memberitahu jalan tercepat menuju Asgard. Thor harus keluar melalui lubang cacing yang paling besar di antara lubang cacing lainnya di planet Sakar. Kemudian Thor meminta bantuan Hulk untuk memanggil Valkyrie karena hubungan mereka sangat dekat. Always angry. Kind of.
Singkat cerita, Valkyrie menghampiri tempat Hulk. Thor lalu memberitahukan keadaan Asgard saat ini. Dia juga memberitahu jika Odin telah meninggal. Thor meminta bantuan Valkyrie untuk mengalahkan Hela. Valkyrie menolak karena dia tidak mau menghadapi Hela. Dia memberitahu jika dia satu-satunya Valkyrie yang tersisa saat mereka melawan Hela. Ternyata tujuan Thor juga merampas remote alat kejut Valkyrie. Dia lalu memutuskan untuk kabur dari sana. Setibanya di Quinjet, Thor lalu berusaha membuka akses kendali. Tiba-tiba Hulk datang dan merusak Quinjet. Lalu kemudian terlihat log panggilan Quinjet. Lalu video Natasha pun muncul. Hal itu membuat Bruce sadar dan kembali ke wujud manusia. Sun's going down. Dia langsung mengkhawatirkan keadaan rakyat Sokovia ketika serangan Ultron. Thor memberitahu jika kejadian itu sudah 2 tahun yang lalu. Bruce terkejut ternyata dia berada di wujud Hulk selama 2 tahun. Tiba-tiba hologram Grandmaster mengumumkan hilangnya petarungnya yang dicuri oleh Thor. Thor lalu mengajak Bruce untuk kabur dari planet Saka. Sementara itu Grandmaster memanggil Loki dan Valkyrie. Mereka ditugaskan untuk segera membawa Thor dan Hulk menghadapnya. Loki dan Valkyrie pun bersama-sama pergi mencari Hulk dan Thor. Di tengah perjalanan, mereka saling menyalahkan. Mereka lalu terlibat pertarungan. Loki terkejut karena Scraper seorang Valkyrie. Dia lalu melihat masa lalu Valkyrie. Saat itu seluruh Valkyrie menyerang Hela. Namun mereka semua bukan tandingan Hela. Saat Scraper hendak diserang, dia diselamatkan oleh Valkyrie lain. Scraper pun tersadar dari ingatannya. Dia kesal dan langsung memukul Loki hingga pingsan. Thor dan Bruce kini berada di kerumunan rakyat Saka. Tiba-tiba ada pasukan Grandmaster yang memergokinya. Untung saja Valkyrie datang untuk menyelamatkan mereka. Valkyrie juga memberitahu jika dia mau membantu Thor. Mereka lalu membentuk tim Ravagers. Setelah itu mereka menemui Loki yang sudah diikat Valkyrie. Thor lalu memastikan apakah itu benar-benar Loki dengan melemparnya dengan gelas. Loki kemudian memberi penawaran untuk masuk ke garasi pesawat Grandmaster tanpa alarm berbunyi. Thor CS lalu berunding. Akhirnya mereka mau menerima tawaran Loki. Singkat cerita, Valkyrie dan Bruce membebaskan para petarung. Mereka menjalankan rencana reformasi kepada pemerintahan Grandmaster dengan melakukan pemberontakan. Sedangkan Thor dan Loki menuju ke pangkalan pesawat Grandmaster. Yeah, been quite the revelation. Spot. 2 Sons of the Crown. Setibanya di pangkalan, Loki mencoba menipu Thor. Namun Thor sudah mengantisipasinya. Dia langsung menyalakan alat kejut yang sudah dipasang di pundak Loki. Thor lalu menerbangkan pesawat Grandmaster. Namun dia langsung dikejar oleh pasukan Grandmaster. Tiba-tiba Valkyrie dan Bruce menyusul. Mereka membantu menembaki pesawat musuh. Kemudian Valkyrie melontarkan Bruce ke pesawat Thor. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Don't touch anything. Here, take the wheel. No, I don't. Sementara itu para petarung yang dipimpin Kurk tiba di pangkalan pesawat. Mereka hendak menerbangkan pesawat yang paling besar. Tiba-tiba Kurk menemukan remote alat kejut. Loki pun terlepas. Dia lalu menawarkan diri untuk memadu penerbangan para petarung. Singkat cerita, Thor berhasil memasuki lubang cacing yang paling besar. Meskipun melewati beberapa hambatan di lubang cacing, namun Thor CS berhasil sampai ke Asgard. Valkyrie tak menyangka dia akhirnya bisa kembali lagi ke Asgard. Tiba-tiba Valkyrie mendeteksi rakyat Asgard yang bersembunyi di pegunungan. Dia juga mendeteksi Hela yang hendak menghampiri para rakyat Asgard untuk mendapatkan pedang Bifrost. Thor lalu berencana untuk mengalihkan perhatian Hela. Dia akan melawan Hela di istana. Sementara itu Heimdall melihat Hela yang sudah di luar. Dia meminta rakyat Asgard untuk bersiap. Hela lalu menghancurkan pintu persembunyian. Namun rakyat Asgard sudah pergi. Ternyata Heimdall sudah mengarahkan rakyat Asgard menuju Bifrost. Tiba-tiba Hela mendengar suara dari istana. Dia lalu menghampiri Thor di istana. Singkat cerita, Thor dan Hela saling berhadapan. Mereka pun lalu bertarung. Sedangkan rakyat Asgard kini tiba di jembatan Bifrost. Tapi sudah ada serigala Hela yang menghadang mereka. Heimdall meminta rakyat Asgard untuk berbalik. Akan tetapi dari belakang juga sudah ada Skrulk dan pasukan Hela yang menghadang mereka. Tiba-tiba Valkyrie datang untuk menembaki serigala raksasa. Tapi serigala itu tidak mempan. Akhirnya Bruce memutuskan untuk terjun agar berubah menjadi Hulk. Namun dia justru pingsan. Saat serigala hendak menyerang, Hulk langsung membantingnya. Dan terjadilah pertarungan antara Hulk melawan serigala raksasa. Di istana, Thor kewalahan melawan Hela.
Dia bahkan berhasil melukai salah satu mata Thor. Hela lalu memperlihatkan keadaan rakyat Asgard yang tengah terdesak menghadapi pasukannya. Di tengah pertarungan antara rakyat Asgard dengan pasukan Hela, tiba-tiba Krug dan para petarung datang untuk membantu. Loki juga mendaratkan pesawat besarnya untuk pengungsian rakyat Asgard. Dia juga turun dan ikut membantu melawan pasukan Hela. Thor senang Loki akhirnya membantunya. Hela sangat kesal dan hendak membunuh Thor. Tiba-tiba Thor bertemu Odin. Thor mengungkapkan jika dia menyerah karena dia sudah tidak memiliki Mjolnir. Odin lalu menasihatinya jika Thor bukanlah dewa palu, melainkan dewa petir. Mjolnir hanya untuk membantu Thor mengendalikan kekuatannya, bukanlah sumber kekuatan Thor. Odin juga memberitahu jika Thor memang tidak bisa mencegah terjadinya takdir Ragnarok. Namun Asgard bukanlah sebuah tempat. Asgard adalah rakyatnya, bangsanya, dan Thor sebenarnya lebih kuat darinya. Seketika itu, kekuatan sejati Thor muncul. Petir besar langsung menyebar Hela hingga membuatnya terjatuh. Thor kemudian menuju ke jembatan Bifrost untuk membantu rakyat Asgard. Dia dengan mudahnya menumbangkan pasukan Hela. Tiba-tiba Hela kembali muncul di hadapan Thor CS. Loki meminta Thor menyambar Hela lagi. Namun Thor tidak yakin karena sebelumnya saja sudah dengan petir yang besar. Tapi Hela baik-baik saja. Akhirnya Thor berencana untuk membangkitkan Surtur. Dia meminta Loki menyatukan mahkota Surtur dengan api abadi. Thor merelakan Asgard dihancurkan oleh Surtur bersama Hela. Karena kekuatan Hela juga di Asgard. Surtur's crown, the vault. Singkat cerita, Loki tiba di ruangan harta Odin. Dia langsung membawa mahkota Surtur untuk disatukan dengan api abadi. Namun dia sempat terhenti saat melihat kubus Tesseract. Sementara itu para petarung hendak menerbangkan pesawat. Namun Hela tidak membiarkannya. Pasukannya lalu masuk ke dalam pesawat. Skrug yang akhirnya tobat langsung menembaki pasukan Hela. Dia bahkan menantang Hela. Tapi ya, Hela langsung membunuhnya dengan mudah. Di ruangan harta Odin, Loki melakukan ritual pembangkitan Surtur. Thor lalu memberitahu Hela jika dia memang tidak bisa mengalahkan Hela, akan tetapi Surtur bisa. Hela terkejut melihatnya. Valkyrie memanfaatkan momen itu untuk menyerang Hela. Sementara itu, Hulk yang telah menjatuhkan serigala raksasa ke air terjun Asgard langsung menyerang Surtur. Namun Thor langsung memintanya berhenti karena bukan tandingannya. Hulk pun mengerti dan langsung membawa Thor dan Valkyrie ke pesawat. Sedangkan Surtur terus mengamuk menghancurkan Asgard. Hela tidak terima Asgard yang menjadi sumber kekuatannya hancur. Dia lalu menyerang Surtur. Namun Surtur langsung menancapkan pedang besarnya ke Hela dan Asgard. Seketika itu Asgard hancur dan tak tersisa. Thor dan rakyat Asgard sedih menyaksikan kehancuran tempat tinggal mereka. Nice. Setelah itu Heimdall mempersilahkan Thor duduk di singgasananya di dalam pesawat. Dia menanyakan tujuan mereka. Thor lalu memutuskan untuk membawa rakyatnya ke bumi. Earth it is. Saat berdua, Loki mengungkapkan kekhawatirannya jika tinggal di bumi. Thor bisa memahaminya, namun dia meyakinkan Loki jika semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba saja mereka berdua terkejut karena sudah ada pesawat Chitauri yang sangat besar ada di hadapan mereka. Lalu film pun berakhir.